Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, penulis semua untuk melihat apa saja unsur intrinsik dalam novel. Nah, biasanya kita lebih banyak berkenalan dengan unsur intrinsik dalam novel yang terdiri dari misalnya karakter, alur cerita, setting, dan lain sebagainya. Namun dalam penulisan novel sendiri ada juga unsur intrinsik atau unsur yang di luar penulisannya sendiri, di luar naskahnya sendiri. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam novel ini juga memiliki pengaruh yang kuat untuk mendefinisikan bagaimana kemudian karya sastra berupa novel tersebut dapat tampil kemudian tergambar dalam benak pembaca secara umum. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja unsur intrinsik dalam novel dan bagaimana kemudian unsur intrinsik tersebut mampu memberi pengaruh yang positif, mampu memberi pengaruh yang kuat terhadap penulisan sebuah novel. Unsur intrinsik yang pertama dalam sebuah penulisan novel adalah unsur intrinsik biografi. Nah, ini terkait dengan penulisnya secara langsung. Ini bisa jadi berhubungan erat dengan latar belakang penulisnya, dengan kondisi psikologi penulisnya, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti juga sangat berkaitan erat misalnya dengan kondisi kejiwaan sang penulis, dengan kondisi pemikirannya, yang secara signifikan mempengaruhi tulisannya pula. Itulah kita banyak melihat misalnya novel-novel yang bercirikan sesuatu yang kuat itu hampir seperti menggambarkan kondisi penulisnya secara tidak langsung. Jadi misalnya seorang penulis yang memiliki pemikiran yang kuat mengenai kisah cinta yang ideal misalnya, yang terjadi pada masa-masa lalu, abad-abad pertengahan atau tahun-tahun 1950-an. Nah, kita melihat ketika latar belakangnya sendiri dalam kondisi budaya yang kuat, seperti misalnya kita ambil contoh penulis Buya Hamka yang sangat terkenal itu, ketika ia lahir dalam sebuah latar belakang budaya Minangkabau, latar belakang budaya Sumatera Barat yang sangat kuat, memegang adat istiadat, memegang tradisi. Nah, ini kemudian terciri dalam berbagai novelnya. Kita bisa lihat di bawah lindungan Ka'bah, terus tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan lain sebagainya. Novel-novelnya sangat kuat sekali berpengaruh, menggambarkan, menciri khas bagaimana kekuatan adat, budaya, dan kultur sebuah masyarakat itu berpengaruh dalam sebuah penulisan novel yang kemudian tergambar dalam berbagai karya-karyanya yang paling menarik. Nah, jadi salah satu unsur intrinsik yang pertama dari sebuah penulisan novel adalah biografi, yakni latar belakang dan kondisi psikologi penulisnya sendiri. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah unsur intrinsik sosial. Nah, ini berkaitan erat dengan kondisi sosial atau kondisi masyarakat. Ini mungkin saling berkaitan. Cuman kita bisa lebih menjabarkan di sini bahwa unsur intrinsik sosial dalam penulisan novel itu adalah kondisi masyarakat. Jadi ini tadi latar belakang penulisnya, masa kecil dan kondisi psikologinya pada sisi yang pertama. Kemudian pada sisi yang kedua, unsur intrinsik sosial ini lebih berfokus pada masyarakatnya, adat istiadatnya, kebudayaannya, kondisi ekonomi, latar belakang, dan lain sebagainya. Orang-orang yang misalnya menulis di sebuah kondisi masyarakat yang taat beragama, tentu saja akan memiliki perspektif yang berbeda dengan seorang penulis yang misalnya menulis pada salah satu kondisi masyarakat yang lebih liberal atau lebih tidak begitu terikat dengan nilai-nilai yang religius. Begitu juga misalnya ketika seorang penulis menulis dalam kondisi masyarakat yang melek dengan dunia finansial misalnya. Nah, kondisinya nanti akan sangat berbeda ketika misalnya seorang penulis lain menggambarkan sebuah novel
yang ternyata yang itu tidak begitu melek dengan dunia finansial. Dan kita bisa lihat, atau yang lebih mudahnya, ketika seorang penulis berangkat dari sebuah kondisi sosial, dalam penulisan novelnya itu kondisi sosial di negara miskin. Kemudian satu lagi penulis novel yang menuliskan dengan topik yang sama, cuman berangkat dari kondisi sosial negara yang lebih kaya. Kita akan melihat di sana. Nah, antara kondisi kaya dan miskin sosial masyarakatnya inilah yang kemudian dapat kita istilahkan sebagai sebuah unsur intrinsik sosial dari sebuah penulisan novel. Bagaimanapun juga nantinya, unsur intrinsik berupa kekayaan, kemiskinan, berupa pengaruh religius, berupa nilai-nilai yang lain dalam sebuah kondisi tatanan masyarakat akan sangat berpengaruh dengan hasil novel yang disampaikan oleh penulisnya. Dan yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga dalam sebuah penulisan novel atau unsur intrinsik yang terakhir adalah unsur intrinsik nilai. Ini terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh sang penulisnya sendiri. Nilai ini bisa jadi filosofi, bisa jadi pengetahuan, bisa jadi pemikiran, atau bahkan nilai-nilai yang lain. Nah, seorang penulis yang menganut prinsip nilai-nilainya sendiri tentu akan menjabarkan berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini sebagai sebuah nilai-nilai yang memang harus disampaikan kepada orang lain karena berbagai kandungan yang dimilikinya. Misalnya seorang penulis yang menganut nilai-nilai religius, ia mungkin akan menyampaikan berbagai nilai-nilai religius itu dalam penulisannya, baik itu pesan yang tersirat maupun pesan yang tersurat dalam penulisan novelnya. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian nilai-nilai dan ideologi yang dimiliki oleh penulis, inilah yang kemudian ikut juga berpengaruh terhadap novel yang ia hasilkan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah warna juga untuk menentukan bagaimana kualitas novelnya, bagaimana kekuatan novelnya mampu merasuk ke dalam pikiran pembaca. Nah, jadi itu kira-kira 3 unsur intrinsik dalam penulisan novel. Unsur intrinsik yang pertama adalah unsur intrinsik biografi, yang merupakan latar belakang penulis dan kondisi psikologinya. Kemudian unsur intrinsik sosial yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di mana penulis tersebut menulis. Bisa jadi adat istiadat, kebudayaan, kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, dan juga mungkin pandangan politik. Kemudian yang ketiga adalah unsur intrinsik nilai. Nah, unsur intrinsik nilai ini lebih kepada korelasinya sesuatu yang berhubungan erat dengan ideologi yang dianut oleh penulis. Ini bisa saja ilmu pengetahuan, ini bisa saja filosofi, dan lain sebagainya. Nah, itu saja kira-kira video dari penulis gunung pada kali ini mengenai unsur intrinsik penulisan novel. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Selamat menulis, selamat berkarya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.